Kadang-kadang nih, satu lembar kertas aja bisa jadi kunci buat ngebongkar sebuah konflik raksasa. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah surat perintah resmi yang jadi pusat dari salah satu sengketa perburuan terbesar di Indonesia. Oke, ini dia dokumen yang kita bicarakan. Kelihatannya sih ya, surat resmi biasa aja. Tapi jangan salah, setiap kata di dalamnya ini punya bobot dan kekuatan hukum yang luar biasa. Yuk kita mulai bongkar. Kita masuk bagian pertama, surat resmi dari gubernur. Biar kita paham betul dampaknya, kita perlu tahu dulu dong ini surat dari siapa, untuk siapa, dan konteksnya apa. Jadi gini, surat ini dikirim langsung oleh orang nomor 1 di Provinsi Papua, Yup Gubernur. Dan tujuannya langsung ke pucuk pimpinan PT Freeport Indonesia. Tanggalnya akhir 2018, dan lihat perihalnya, penegasan kasus mogok kerja. Wah, ini udah jelas bukan surat basa-basi kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini intinya, tuntutan utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya isi perintah dari surat ini? Jadi, dari semua isi surat itu, apa sih perintah utama yang paling ditekankan sama gubernur? Yuk, kita lihat langsung kutipan aslinya. Nah, ini dia kutipan kuncinya. Coba perhatikan baik-baik satu kata ini. Wajib. Ini bukan sekedar permintaan, bukan juga saran. Ini adalah perintah. Tegas dan gak ada ruang buat negosiasi. Artinya apa? Jelas banget. Gubernur memerintahkan perusahaan untuk membayar semua hak dan tunjangan para pekerjanya. Titik. Nggak ada koma. Ini adalah bentuk intervensi langsung dari pemerintah yang menempatkan diri di tengah-tengah antara korporasi raksasa dan para pekerjanya. Oke, lanjut ke bagian 3. Kita lihat dasar hukumnya. Kan nggak mungkin ya, perintah sekuat ini nggak punya landasan hukum yang kokoh. Dan ternyata memang ada. Nah, ini dia yang bikin surat gubernur ini punya taring. Perintahnya itu bukan asal-asalan atau opini pribadi, tapi merujuk langsung ke Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, nomor 13 tahun 2003. Ini yang bikin bobot hukumnya jadi sangat besar. Di dalam surat itu ada satu frasa hukum yang penting banget, batal demi hukum. Apa sih artinya? Gampangnya gini, setiap tindakan yang melanggar hukum itu dianggap, ya batal, dianggap nggak pernah terjadi, dan nggak punya kekuatan hukum sama sekali, nggak sah gitu. Pasal 155 ini jantungnya. Cara kerjanya gini, bayangin ya. Pertama, kalau ada PHK tanpa putusan pengadilan, itu otomatis batal demi hukum, nggak sah. Kedua, selama sengketa masih jalan, dua-duanya, perusahaan dan pekerja, harus tetap jalanin kewajibannya masing-masing. Nah, yang ketiga ini penting banget. Perusahaan boleh aja men-skors pekerja, tapi wajib tetap bayar upah dan tunjangannya. Wajib. Ini tuh kayak jaring pengaman hukum yang super kuat buat para pekerja. Oke, kita masuk bagian 4. Ternyata surat ini nggak cuma ngomongin soal upah loh. Ada satu poin krusial lagi yang bikin situasinya jadi makin serius. Nah, ini jadi pertanyaan yang penting banget. Apakah aksi mogok kerjanya itu sendiri sah di mata hukum? Soalnya kalau mogoknya ilegal, ceritanya bakal beda jauh. Terus apa kata surat gubernur soal ini? Dan jawabannya luar biasa tegas. Pemerintah lewat surat ini menyatakan secara eksplisit bahwa aksi mogok kerja itu sah. Ini bukan cuma pengakuan, ini stempel persetujuan resmi yang bisa mengubah segalanya. Terus, apa sih artinya kalau status mogok kerja itu sah? Artinya gini, undang-undang melarang perusahaan untuk mengganti pekerja yang lagi mogok dengan orang lain dari luar. Jadi dengan bilang mogok ini sah, gubernur seolah-olah lagi membangun perisai hukum di sekeliling para pekerja. Kuat banget kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita bedah semua detailnya, apa sih gambaran besarnya? Apa arti penting dari surat ini? Yuk kita rangkum poin-poin pentingnya. Pemerintah secara resmi turun tangan dalam sengketa industrial besar ini. Dan mereka nggak netral loh. Mereka jelas memihak pekerja dan dasarnya adalah hukum nasional yang berlaku. Perusahaan diwajibkan secara hukum untuk bayar para pekerjanya. Dan aksi mogoknya sendiri dinyatakan sah, yang artinya para pekerja dapat perlindungan penuh. Setiap poin ini, wow, ini pernyataan sikap yang sangat-sangat kuat. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Ketika pemerintah dengan semua otoritasnya menegakkan hukum ketenagakerjaan di hadapan korporasi sebesar itu, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dokumen ini jelas bukan akhir cerita. Justru ini adalah awal dari babak yang baru. Sebuah pertarungan antara kekuatan hukum negara melawan kekuatan modal korporasi. Nah, apa yang terjadi setelah ini, itulah inti dari persoalan yang sebenarnya.